La yanbaghi li ahadin yatasadda li irsyadin nasi hatta ya'lama siyasatal muluk wa ilmal ulama wa hikmatal hukama. Seorang pun tidak boleh menjadi mursyid, menjadi pembimbing masyarakat, sehingga dia harus tahu tiga hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Corok Aswaja. Sobat Aswaja, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang mana beliau sebagai Rais Suriah MWCNU di periode keempat. Beliau Kiai Haji Abdul Malik Hasbullah. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah khair insyaallah. Sebelum kita ngobrol bincang-bincang lebih jauh Yai, mungkin panjenengan bisa menceritakan singkat saja bagaimana awal mula panjenengan dari nyantri dan alhamdulillah sampai bisa menjadi ketua Rais Suriah seperti itu. Biar sebagai teladan lah bagi kita semua kayak gitu ya. Ya, terima kasih. Saya dari nyantri dulu itu, tapi ya sudah nikah ya. Itu ada wakil Rais, apa sekretaris waktu itu, Ustadz Nuruddin Tampung Utara itu. Itu sering mengajak saya kumpul-kumpul di MWC. Kemudian ada konferensi MWC, saya dicalonkan jadi Rais Suriah. Tahun berapa kira-kira itu ya? Hitung saja, saya jadi pengurus MWC itu 4 periode. 4 periode? 4 periode ya. Masya Allah. 4 periode dan Rais Suriah selama 4 periode itu. Nggak pernah jadi tanfidiyah. Nggak kira-kira tahun berapa itu ya? Seingat panjenengan. Tinggal mengalihkan, barusan tahun berapa yang baru ini? 2023. 2003. Nggih. Ya. 23. Ya 5 tahun kali. Ya 5 tahun kali 4. Berarti 2003-an ya. Ya 2003-an. Luar biasa. Sehingga panjenengan tetap sampai hari ini kesibukannya ya. Kesibukan saya hari ini ya ngajar di pondok, juga ngajar di kampung-kampung. Seperti itu. Dia mengisi pengajian kayak gitu ya. Mengisi pengajiannya. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah dari pengalaman dari 4 periode ini, insya Allah mampu dalam memahami momen-momen politik seperti ini ya. Dari pengalaman lah seperti itu ya. Ya mungkin mampu ya sedikit-sedikit. Kaitan dengan ini ya, kita bagaimana syariat Islam memandang politik ini ya? Apa di Islam sendiri itu mengenal konsep politik seperti itu? Politik itu adalah kehidupan kita sehari-hari, dan politik itu banyak tinjauannya. Politik banyak tinjauannya. Ya, yang dimaksud dengan pertanyaan antum ini politik apa Politik sebab? secara tinjauan Islam ya. Politik secara tinjauan Islam itu apakah apa yang berkaitan dengan pemerintahan? Apakah mungkin caleg kita atau berarti umum, cuman kita memakai
bagaimana teladan dari Rasulullah atau dari dulu-dulu seperti apa kan? Begitu ya. Politik itu yang kehidupan kita sehari-hari itu tuh lebih banyak berpolitik gitu. Walaupun tidak mesti itu politik kekuasaan. Walaupun tidak termasuk berpolitik. Kita kumpul di sini itu juga berpolitik. Sebab ada podcast nanti akan disiarkan mungkin di YouTube. Itu termasuk politik juga. Jadi Islam itu kan luas, artinya universal. Di segala kehidupan itu ada Islam. Jadi konsep secara baku misalnya ya gak ada, sebab politik itu di Islam kehidupan kita sehari-hari itu untuk memanage masyarakat, paling tidak keluarga kita di manage itu kan harus politik juga. Jadi ketika politik itu diniati dakwah, diniati beribadah, diniati agar masyarakat itu tunduk pada agamanya, perintah Allah dan ingin berbakti kepada masyarakat, ya sangat mulia sekali politik itu. Jadi kegiatan itu juga berpolitik seperti itu. Iya, kegiatan itu karena bermanajemen seperti itu. Bermanajemen ya. Oh, seperti politik itu. Yang sederhana, sebelum ada kemajuan istilah, itu ada dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata begini, la yanbaghi li ahadin yatasadda li irsyadin nasi hatta ya'lama siyasatal muluk wa ilmal ulama wa hikmatal hukama. Seorang pun tidak boleh menjadi mursyid, menjadi pembimbing masyarakat, sehingga dia harus tahu tiga hal itu. Harus tahu politik para raja, nah itu. Para raja. Padahal apa itu? Maksudnya di situ siyasatul muluk itu taktiknya para raja mungkin ya. Bukan pimpinan dia, tapi raja. Iya raja, sebab dulu raja dari semenjak selesai Khalifah 4 itu plus Sayyidina Hasan itu sudah tidak ada khalifah. Yang ada raja, betul. Iya, begitu. Betul ya. Jadi ada di situ ada siyasatul muluk. Artinya tip para raja untuk memanage rakyatnya agar tidak berontak, agar taat. Itu penting bagi seorang mursyid, seorang pembimbing agama, atau terutama tokoh seperti itu ya. Iya, tokoh. Yang kedua harus tahu ilmunya para ulama. Yang ketiga adalah harus tahu kebijakan para orang-orang bijak. Kebijakan orang yang bijak. Ya. Berarti ada teladannya ya. Iya, ada teladannya. Oke, terima kasih. Nah, kaitan dari konsep yang disampaikan jenengan ya, bagaimana kita memahami konsep berpolitik yang dianjurkan di dalam Islam? Mudah sekali itu. Jadi kita memahami syariat Islam, memahami Islam itu secara otomatis kita tahu politik secara Islam, secara Islami. Kita banyak menguasai hukum-hukum dan syariat-syariat Islam. Betul. Otomatis kita bisa berpolitik secara Islami. Ya sangat sederhana sekali. Misalnya di Islam itu sangat mutlak keadilan itu, ya. Keadilan itu begini-begini. Ketika dia jadi bupati atau jadi pimpinan itu pasti akan berbuat adil. Karena Islam mengajarkan keadilan. Jadi begitu. Jadi simbolnya Islam itu memang menuntun kita untuk berpolitik secara adil, amanah. Secara adil, iya begitu. Seperti itu. Jadi konsep Islam itu garis-garis besar ya ada. Kalau secara detail ya nggak ada. Kalau harus ada legislator, ada legislatif, ada eksekutif. Itu yang sekarang ya. Itu kan sekarang. Yang sekarang. Tapi pokok-pokoknya yaitu adil dan ihsannya.
Itu di dalam firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu konsep ya. Iya, konsep itu. Sudah Jadi jelas. menyeluruh ke segala sisi segi kehidupan, termasuk politik. Termasuk politik. Para sahabat itu waktu itu lebih memilih untuk tidak dicalonkan. Itu yang sulit untuk